Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, pembacaan harian pada hari ini tertulis di Kejadian 22 ayat 14. Demikian bunyinya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kisah ini tidak asing lagi bagi kita. Sebab kisah ini telah berulang-ulang kali dikhotbahkan dan saudara baca dalam keseharian saudara. Tetapi kisah ini adalah kisah yang menakjubkan, perihal tentang keberimanan seseorang, yakni yang bernama Abraham. Dan berkat keberimanan dari Abraham itulah ia disebut sebagai bapa orang percaya. Mengapa demikian? Ia memiliki harta yang paling berharga. Tetapi ketika Allah meminta supaya Abraham memberikan harta yang paling berharga itu, yakni Ishak yang sudah puluhan tahun ia tunggu, dan akhirnya Tuhan berikan. Ternyata ketika Tuhan telah beri, Tuhan meminta kembali. Dan ia tidak tanggung-tanggung, ia tidak ragu, ia melakukan itu sebab Tuhan menyuruh demikian dan meminta hal itu. Kita akan melihat satu hal yang penting, bahwa ternyata Allah menyatakan ini kepada Abraham bukan sedang ingin membuat Abraham menjadi jatuh dan terpuruk. Berbeda dengan cara iblis. Iblis mencobai manusia supaya manusia itu gagal. Tetapi Allah mengizinkan masalah yang berat itu bukan supaya manusia itu gagal, tetapi supaya terlihatlah bahwa ia pantas untuk bersinar. Dan Tuhan sendiri yang menolong. Bagaimana Allah menolong Abraham, Tuhan telah menyediakan itu. Itulah yang menjadi nats kita hari ini, bahwa Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bukankah ini membuat kita semakin merasakan betapa dahsyatnya rancangan Tuhan, bahwa Tuhan tidak mengizinkan kita sebenarnya gagal, tetapi kita langsung memiliki perspektif yang keliru. Ketika kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup ini, sesuatu hal yang dikatakan unconditional, kita langsung berkata, Tuhan, bukankah seharusnya kamu melakukan ini? Sebenarnya kita lebih banyak mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kita. Itu mengapa hidup kita jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Itu mengapa tidak banyak yang Tuhan berikan kepada kita, sebab kita sendiri tidak bisa menanggung itu. Ketika Allah menyatakan hal ini kepada Abraham, Abraham memprioritaskan Tuhan. Itu mengapa banyak sekali yang Tuhan berikan kepada Abraham. Itu mengapa saudara tidak perlu cemburu kepada Abraham jika dikatakan bahwa dia akan memiliki keturunan yang disamaikan seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Karena Abraham telah menjadikan Allah sebagai prioritas dalam hidupnya. Apakah di konteks sekarang ini Allah masih menjadi prioritas bagi kita? Itu hal yang menjadi penting. Jika ditanyakan kepada saudara, buku apakah yang saudara gemar untuk baca saat ini? Kemungkinan besar Alkitab bukan menjadi prioritas pertama. Itu mengapa banyak hal yang kita lewatkan perihal tentang apa yang Tuhan inginkan dari kita. Kita merasa hidup kita biasa-biasa saja. Betul demikian, karena saudara tidak dekat kepada Tuhan dan saudara tidak memprioritaskan Dia. Apakah Tuhan harus memprioritaskan saudara? Jika saudara sendiri tidak bersahabat dengan Tuhan dan tidak mendekatkan diri kepadanya, apakah Tuhan akan dengan serta-merta memberikan begitu saja kepada saudara? Ingat, anugerah itu bukan anugerah murahan. Dan apa yang dinyatakan oleh Allah kepada Abraham ini merujuk kepada pribadi Yesus Kristus. Allah tidak menerima persembahan kekejian itu, tetapi Allah mempersiapkan baginya sendiri, sama seperti yang dikatakan oleh Abraham. Allah akan mempersiapkan nanti apa yang akan kita persembahkan.
Dan itu terjadi di perjanjian baru, dan itulah pribadi Yesus Kristus. Bukankah ini kasih yang mengagumkan ketika Allah meminta anak dari Abraham, dan Abraham menyatakan itu, dan Tuhan ingin berkata kepada kita, hal yang demikianlah yang sebenarnya aku lakukan. Anakku yang tunggal kuberikan kepadamu, dan aku telah menyediakan persembahan itu. Dan itulah perjanjian damai antara aku dan kamu. Bukankah itu sesuatu hal yang berharga? Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, jika Tuhan telah melakukan perkara yang sulit dimengerti oleh manusia, yang kita tidak bisa memproyeksikannya dengan pikiran manusia, mengapa pula kita ingin mengukur kasih Allah atas diri kita? Lakukan yang terbaik dalam diri saudara. Jika Tuhan menuntut hal yang lebih dari saudara, maka kerjakan itu. Terkadang kita angkat tangan kita dan Tuhan yang turun tangan. Tetapi sebaliknya, lebih banyak kita menginginkan Tuhan itu seperti apa yang kita pikirkan, dan kita tidak menjadikan Tuhan itu sebagaimana Ia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Bekerjalah untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan lakukanlah pekerjaan itu dengan kerendahan hati, dan yakin bahwa Tuhan akan senantiasa bersama dengan saudara. Pikirkanlah hal yang besar bagi Tuhan. Jangan pikirkan hal yang besar hanya untuk diri saudara sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Tuhan telah nyatakan. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau telah menyediakan, sebagaimana Abraham menyatakan itu dalam gunung itu, bahwa Engkau tidak menginginkan kekejian itu terjadi, tetapi Engkau tahu betapa Abraham sangat mengasihi Engkau. Tolong kami Tuhan, izinkanlah kami juga memiliki prinsip yang sama seperti Abraham, sehingga apa yang Tuhan berikan kepada kami bukan menjadikan kami lalai akan kecintaan dan kesungguhan hati kami memprioritaskan Engkau dalam hidup ini. Kami tidak boleh terbuai dengan semua itu. Jadikan kami Tuhan dapat menyatakan iman kami itu sungguh-sungguh, bukan sekedar kata-kata, tetapi kami menyatakan itu dalam perbuatan kami. Terpuji Engkau ya Tuhan di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.